Salam Hotman 911. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain, dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu waktu laporan tersebut diproses, beberapa kali mendapat hambatan karena oknum pengacara tersebut pada saat yang bersamaan ditahan di penjara di rutan Salemba terkait kasus asuransi, dan setiap diperiksa oleh Cyber Mabes Polri sering kasih alasan lagi cuci darah, dirawat di ruang penginapan rumah sakit di rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran, jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai, tapi begitu hina dalam video-video yang diviralkan, sangat menghina institusi kejaksaan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut. Salam Hotman Paris. Kan dulu itu aku anggap dan sebagai pahlawan. Ya, waktu Untuk memperjuangkan investasi bodong dan lain-lain. sampai Pak Roy naik-naik itu ya. Ya, kita ikut demo apa segala. Kita support karena kita melihat support memperjuangkan itu. Tapi kemudian kok kesininya kan malah amburadul, istilahnya ya, malah melenceng, malah istilahnya kan malah ngurusin Agus Buta, kemudian malah memperkarakan Novi dan lain-lainnya, yaitu namanya temen ya berubah lah. Cuman yang saya sedih adalah, saya sedih dulu itu kita itu menganggap Alvin Lim sebagai pahlawan. Benar. Sekarang kita menganggap Alvin Lim itu sebagai candaan. Loh, iya kan, makanya bercandaan aja, bercanda. Nah, kalau my point of view ini kenapa sih ini memang jadi bisa dibilang kalau ini aku jadi orang tengah ya, saya nggak belain Hotman Paris, aku nggak belain Alvin Lim. Istilahnya keduanya Pak Roy juga kenal. Ya, mereka kedua kenal, cuman kalau dari kacamata saya adalah ini memang Pak Alvin Lim ini pansos. Ya, pansos. Tapi kita hidup ini di dunia, jangan terlalu suka mencari-cari kelemahan orang. Saat kita mencari kelemahan orang, kita juga banyak kelemahan. Nanti kita terjebak dengan apa yang kita sampaikan pada orang lain. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu yang suatu ketika akan memakan dirimu. Jadi kalau kita sudah mulai menjustis orang itu harus dibuktikan secara fakta. Apakah yang dilakukan itu berdasarkan data-data faktual. Jangan kita berbicara katanya. Setiap kita menyampaikan suatu permasalahan yang menyudutkan orang lain, harusnya berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai katanya. Marilah sama-sama kita jadi manusia yang beradab, ya. Mempunyai etika, ya. Karena kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Jangan memperlakukan orang seperti itu, ya. Padahal permasalahan sepele, permasalahan itu hanya permasalahan masalah kampus. Kenapa harus merembet ke hal-hal yang tidak perlu? Itu kan tidak manusiawi juga. Nah, silakan netizen itu menilai, ya, ungkapan dan ucapan pantas atau tidak sebagai kita budaya bangsa Indonesia orang Timur, ya. Nggak tahu kalau orang Barat, nggak ngerti saya, ya. Tapi seorang Timur mempunyai etika, mempunyai sopan santun, mempunyai suatu peradaban, ya. Jangan kita melanggar peradaban orang Timur. Jadi kalau sudah gaya-gaya kayak gitu, waduh, orang menilainya gimana gitu. Tapi walaupun Sebagai informasi, Teknovi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024. Hal itu disampaikan dalam siaran persnya baru-baru ini. Pratiwi Novianti telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan AL. Pernyataan-pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Novianti, serta mencemarkan nama baiknya. Detailnya tidak akan kami ulangi di sini.
tulis Disna dalam siaran pers. Rupanya kisru permasalahan uang donasi antara Agus Salim dengan Pratiwi Novianti semakin meluas. Kini bahkan Irjen Pol Ricky Sitohang ikut buka suara atas permasalahan Agus dan Pratiwi Novianti. Bahkan Irjen Pol Ricky Sitohang menyebut Agus terlalu sombong usai mendapat bantuan lewat donasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ricky Sitohang saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat 14 Desember 2024. Irjen Ricky Sitohang yang kini menjadi kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi turut menanggapi tudingan yang dilontarkan pengacara Alvin Lim kepada kliennya. Beberapa waktu lalu, Alvin Lim menuding ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan itu sebagai germo, pelacur, bahkan terlibat narkoba. Terkait hal itu, Ricky Sitohang mengingatkan Alvin Lim untuk tidak menuding seseorang tanpa bukti yang jelas. Jadi kalau kita sudah menjustis, orang itu harus dibuktikan secara fakta. Apakah yang disampaikan itu berdasarkan data-data faktual? Jangan kita berbicara katanya, tegasnya. Ricky Sitohang terheran-heran bagaimana bisa Alvin Lim menuding seseorang sampai menyebut namanya secara gamblang. Pasalnya, Alvin Lim sudah termasuk ke dalam ranah pelanggaran Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Meski begitu, Ricky Sitohang menyerahkan keputusan selanjutnya kepada kliennya yang tidak bisa menyuruh Novi untuk melaporkan Alvin Lim, katanya. Pratiwi Novianti atau Teh Novi mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait laporannya kepada Alvin Lim. Laporan ini dilakukan atas dugaan kekerasan verbal yang dilakukan Alvin Lim. Novi mengatakan dirinya tak akan mundur soal kasusnya dengan Alvin Lim, karena apa yang terjadi menyangkut harga dirinya. Saya tetap maju sih, saya rasa ini sudah saatnya menyangkut harga diri soalnya, kata Novi di PMJ Rabu 18 Desember 2024. Dalam pemeriksaan kali ini, Novi diberikan sekitar 16 pernyataan dari pihak penyidik. Novi tidak membeberkan secara rinci apa saja yang ditanyakan kepadanya. Itu berkaitan dengan materi ya, jadi gak bisa dijelaskan, ucap Gary Julian yang merupakan perwakilan yayasan milik Novi. Dalam kedatangan Novi ke PMJ, dia juga membawa sejumlah bukti, baik bukti elektronik maupun bukti tertulis. Dia yakin bukti tersebut dapat menjerat Alvin Lim. Ada bukti elektronik sama bukti tertulis, sambung Gary Julian. Sebelumnya Novi melaporkan pengacara Alvin Lim pada 8 Desember 2024. Singkatnya, Alvin Lim sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Novi mendapatkan uang prostitusi. Pernyataan ini disebut Alvin sebagai sebuah pernyataan kepada Novi, dari mana asal uangnya selama ini. Alvin juga saat ini merupakan pengacara Agus Salim, korban penyiraman air keras. Novi dulu pernah menggagas donasi untuk Agus yang mengalami kebutaan akibat penyiraman keras oleh rekan kerjanya. Namun donasi itu menjadi masalah di publik karena Novi menuding Agus tidak menggunakannya untuk berobat. Novi lalu menghentikan proses penyaluran donasi untuk Agus. Agus pun jadi sedih.